Fokus, lugas, mencerahkan. Titik terang, fokus, tugas, dan mencerahkan. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu dari beberapa instansi pendidikan di Kota Binjai karena topik kita hari ini membahas tentang masa depan, tentang dunia sekolah dan dunia kampus. Bersama kita hadir adik-adik dari SMA Paba Binjai, juga dari STK Budidaya Binjai. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sekolah SMA Paba ini merupakan satu sekolah yang sudah cukup lama berdiri dan berkiprah berprestasi di Kota Binjai dan juga Sumatera Utara. Dan juga di STK Budidaya juga sudah banyak menghasilkan tamatan-tamatan lulusan-lulusan yang juga beraktivitas, membuat gebrakan-gebrakan dunia pendidikan dan di beberapa instansi yang lain. Nah, bersama kita hari ini kita coba bahas tentang topik pendidikan. Kita coba bahas tentang proyeksi masa depan, tentang aktivitas dunia sekolah dan juga dunia kampus. Gimana kabarnya adik-adik? Saya manggilnya adik ya, karena saya masih abang-abangan, belum terlalu tua. Jadi saya bilangnya adik-adik aja. Oke, dari adik-adikan yang junior dulu. Sekarang kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 itu kelas berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA ya? Iya, kalau zaman saya sekolah dulu pada tahun 1001. Enggak ya, saya masih muda kok. Saya tamat 2017 ya SMA ya. Jadi saya baru mau kuliah semester akhir juga nih. Jadi kalau kami dulu kan itu hitungannya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya SD. Terus kemudian SMP itu SMP kelas 1, SMP kelas 2 gitu. Sekarang kan hitungannya dari awal ya. Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanjut 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kalau kuliah nanti semester 1 kelas 13 ya. Kelas 13. Berarti kalau kelas 13 semester 1 enggak ya, itu kelas, berarti sekarang kelas 2 SMA ya. Iya. Kelas 2 SMA. Oh, kakak-kakak dari Budidaya semester berapa? Saya semester 7 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, semester 7. Berarti rencana DO kapan? Enggak ya? Tamatnya Tamatnya 2026 kemungkinan kurang mestinya lebih. 2026 ya. Ya. Berarti berapa lama lagi tuh? Setahun kurang lebih, Pak. Semester 7 tambah 2 setahun, berarti semester 9 nanti tamatnya ya. Mau nggak, Pak? 8 aja. Semester 8, berarti 6 bulan lagi lah ya. 1 semester lagi ya. Iya. Kakak sendiri sama? Saya dari prodi PPKN Pak, semester 7 juga. Sama semester 7. Iya. Yang sini? Sama prodi PPKN semester 7. Semester 7 juga. Baik, semester 7 akhirnya artinya butuh 1 semester lagi untuk selesai. Kelas 11 setahun lagi untuk bisa selesai. Baik, ini untuk adik-adik nih. Sudah ancang-ancang? Nanti kemana ya? Kelas 12, terus kemudian nanti lanjut kuliah, kerja, atau DM-DM mana wali kota gitu, atau apa misalnya. Nisa dulu, Nisa, dari Nisa. Iya. Rencananya ada nggak nanti masuk dunia kampus atau kerja atau Ya, testing apa? kalau Nisa sendiri ya, Nisa ada niat mau masuk kampus. Di situ Nisa mau ngambil prodi guru. Prodi guru, Iya. maksudnya mau jadi guru? Iya. Guru apa? Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Ya, kita orang Indonesia ada pelajaran bahasa Indonesia. Sepertinya kita kurang pandai berbahasa Indonesia ya. Seperti Ahmad Sahroni ya kan? Gak apa-apa ya. Karena memang fakta kan sudah ada yang Naya sendiri. Rencananya apa? Langsung tenda biru atau tidak? Rencananya sih mau masuk kuliah dulu, mau ngambil hukum sih. Hukum. Kenapa tertarik di hukum? Biar jadi apa, asisten pribadinya Hotman Paris misalnya. Ya, kita motivasi kan nggak tahu ya apa gitu. Sebenarnya Kenapa? belum pas gitu mau dihukum, cuman ya rencananya mau dihukum, bisa jadi nanti pindah lagi gitu. Ya, berarti belum pas ya, belum mantap niatnya ya. Nah, ini sekarang nih yang sudah deg-degan sementara kita amat, di mana dunia persaingan semakin ketat. Di waktu yang sama nanti akan tamat juga beberapa kampus-kampus yang lain yang mungkin jurusannya sama dengan kalian. Nah, sementara sekolah, ya benar, sekolah atau instansi pendidikan makin tambah juga, walau juga ada yang kolaps, kemudian tutup dan seterusnya. Cuma menghadapi persaingan ke depan, untuk teman-teman yang 1 semester lagi bakal tamat nih, bakal rame-rame cari kerja, apply lamaran sana sini, atau sudah ada aman, udah punya sekolah gitu, bagaimana? Nggak sih Pak, setelah tamat ini mungkin ada niatan untuk nyambung PPG Prajabatan itu 1 tahun. Program itu masih ada sekarang? Masih Pak, untuk
2026 ini masih ada. Itu gimana Cak, bantu kakak menjelaskan. Itu programnya tamat kuliah, terus Kalau mendaftar, iya, mendaftar. ditunjuk, Sebenarnya itu seleksi sih Pak. seleksi. Berarti nggak semua bisa. Tidak semua bisa. Oke, satu kampus tuh butuh berapa orang atau kayak mana? Itu gitu? luar dari kampus ya, bukan kampus saya sekarang. Maksudnya dari kampus misal Medan gitu. Saya Itu- ikuti seleksi, kalau lulus saya ngikuti perkuliahan selama 1 tahun. Dia nanti tamat jadi apa? Itu guru profesional Pak, misalnya SPD, tambah gelarnya itu GR. Grogi. Apa GR? GR tuh apa GR? GR itu yang udah diakui guru profesional gitu. Iya. Jadi itu gelar yang dikuliahin atau dulu masa kami itu PPG. Jadi ada program profesi guru lagi biar benar-benar matang gurunya dan dia tersertifikat. Kalau tamat kuliah kan cuma dapat ijazah ya. Iya benar. Tapi kalau sudah ikut pendidikan PPG itu sudah dapat sertifikat pendidik. Iya benar. Kita benar-benar sudah tersertifikasi halal jadi. Berarti selama ini haram. Ya, kalau sekarang kan kita nggak bisa melabel dari guru, kecuali ijazah aku udah pernah tamat nih dari dunia guru. Kita profesional atau nggak profesional, maka sertifikat itu salah satu jaminan kita ini sudah pro. Dan sertifikat itu bisa digunakan untuk ajuan-ajuan kita mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, tambahan gaji dari pemerintah. Iya. Gitu ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sama adik-adik dari budidaya, mereka coba nanti masuk ke jenjang PPG. Kalau lulus, kalau nggak lulus, mana kan? Lanjut S2 Pak. Lanjut S2. S2, coba lagi. Lanjut S2, coba lagi. Ini kakak apa? Coba lagi juga. Coba lagi PPG. Ya kalau gini aja lah, kalau daripada payah-payah kalian PPG nggak lulus, ya kan? S2 butuh 2 tahun lagi untuk dapat gelar MM-an, ya kan? Sudahlah, kalian buat aja nanti status dicari duda kaya. Ya itu kadang-kadang ngerasa putus asa kita. Karena apa? Janji 19 juta lapangan kerja dari pemerintah kita sampai sekarang belum terwujud. Bahkan anggaran pendidikan kita jauh lebih rendah daripada anggaran gaji DPR dan semuanya. Itu yang kita sangat sayangkan. Bahkan di negara-negara lain itu prioritas mereka itu dari APBN yang ada itu lebih banyak untuk pendidikan. Jadi jangan heran kalau pendidikan mereka lebih maju daripada kita. Oke, nah ini apa ya namanya ya? Kita review ke belakang lah, bukan menyalahi takdir, bukan kita sedang melawan Tuhan, tidak lah. Kadang-kadang pernah nggak terpikir oleh kalian bahwa kalau nanti nengok orang pakai mobil cantik, hidupnya nyaman, negaranya aman, tenang, kerjanya mudah dan seterusnya gitu. Kita kok membayangkan kenapa lah dulu aku nggak lahirnya di Jepang aja ya, di Eropa jumpa jungkok, uangnya banyak gitu ya. Pernah nggak terpikir oleh kalian itu atau menyesal nggak terlahir sebagai bangsa Indonesia dengan segala keragaman dan keunikannya? Kalau menurut Dengan saya, segala kekayaannya, saya sendiri gitu. nggak menyesal sih Pak. Nggak nyesal ya? Nggak. Ntar lagi kayaknya nyesal nih. Enggak sih Pak. Kalau saya pernah terpikir, cuman saya nggak menyesal. Nggak nyesal ya? Ya, Udah sama ibu-ibunya sekalian, ibu yang sama sekarang, bapak yang sama sekarang, tapi tinggalnya di Amerika misalnya gitu. Nggak pernah nyesal ya? enggak. Kakak sendiri pernah? Nggak nyesal Pak. Yang buat kakak nyesal apa? Ya. Kalian sendiri? Aku dulu ya. Nyesel sih enggak, tapi nengok kondisi Indonesia yang sekarang ini sih ada rasa kecewanya dikit. Kecewa ya? Dikit tapi ya? Iya dikit. Sama sih Pak. Kecewa juga ya? Bayangkan lah Saudi Arabia penduduknya itu nggak sebanyak Indonesia memang, tapi tahu nggak sumber pendapatan mereka itu dari mana? Saudi Arabia itu pendapatan mereka itu cuma dari 2 titik saja, titik minyak sama haji. Dari 2 sumber itu APBN mereka itu bisa mencukupi siapapun anak orang Arab harus dapat beasiswa gratis kuliah sampai doktor. Doktor tuh berapa tahun sekolah? Kalau di sini Indonesia, SD 6, SMA, SMP 3, SMA 3, 12, S1 4, 16, S2 2 tahun, berapa itu? 18, S3 5 tahun, 23 tahun. Selama 23 tahun kalian dibayari oleh negara.
Iya sampai S3. Kecuali yang nggak mau, kan nggak dipaksa. Tapi bagi mereka yang mau sekolah, bahkan pemerintah Saudi itu masih mengumumkan ke negara-negara lain, yo yang mau kami gratisin, yang kuliah di sini, orang-orang di sini. Kan banyak juga anak-anak Indo yang kuliah di sana gratis sampai S3. Padahal sumber pendapatan mereka cuma dari minyak dan haji saja. Bayangkan Indonesia, itu Sabang sampai Merauke. Hutan Indonesia saja, itu kalau dibakar, itu orang di Singapura dan Kalimantan. Singapura, Malaysia itu sesak napas dan mati. Kalau hutan Papua dan hutan Kalimantan dibakar saja, bayangkan betapa efeknya luar biasa itu. Kekurangan oksigen mereka. Kenapa? Di sana nggak ada hutan. Singapura nggak punya hutan, nggak punya pohon. Jadi oksigen mereka tuh numpang dari Indonesia. Tapi negaranya kaya raya, tidak banyak masyarakat yang sengsara seperti kita. Nah, kenapa kira-kira saya coba masuk ke ranah sana, ke pandangan adik-adik semua. Kita bawah ada minyak tanah, minyak apa segala macam itu dari bawah tuh ada minyaknya loh. Tanah kita ini, Indonesia ini. Ada mineral, ada emas. Ada di tanah kita ini. Papua sana sudah berapa besar itu di Korea itu. Itu masih dari bawah tanah loh harta Indonesia. Belum yang atasnya, sawit di mana-mana. Padi di mana-mana. Terus kemudian apalagi karet di mana-mana, coklat di mana-mana. Kenapa miskin? Kira-kira lah, pernah nggak terpikir kayak gitu? Apa yang salah ya dari Indonesia kayak gitu? Bahkan Jepang pernah datang, ini sebagai saya kasih statement berikutnya. Bahkan Jepang itu pernah datang, kemudian dia berdiri di salah satu puncak gunung di Indonesia. Dia bilang, surga ini adalah kepingan dunia yang dihadirkan Tuhan sebagai berkah. Kalau boleh ditukar, semua orang Jepang kemarin sebuah apa-apa, orang Indonesia ke Jepang dengan semua fasilitas yang kami tinggalkan. Kami bersedia, kata orang Jepang. Nah, adik-adik coba, kenapa kira-kira kalau kita kayak gini-gini aja ya gitu. Kadang berobat payah, sekolah payah, apa-apa payah, miskin, bayar, mahal, segala macam. Boleh dari mana dulu? Sini boleh, sini boleh. Menurut kakak lah dulu, apa nggak kakak lah. Kok kita susah ya gitu, padahal kaya raya negara kita ini. Pengelolaannya Pak. Kenapa pengelolaannya? Ya kurang pandai mengelola. Maksudnya lebih banyak di ini apa namanya? Disunat-sunat gitu pembiayaannya. Maksudnya yang mengelola belum sunat. Nah, itu kan gitu. Maksudnya dana Dikorupsi. Ya seperti itulah. Ya nggak apa-apa. Di sini podcast dia terang namanya, dia harus terang-terangan, jangan takut. Itu mengarah ke situ dia. Ya kita nggak bisa buktikan, tapi kita rasakan ya, rasanya cuma di setel-setel aja Iya orang kan, benar. ya. Indonesia disetel. Ya berarti pengelolaannya ya kurang Iya, pengelolaannya. bagus ya. Menurut Ada yang lain saya. pendapat yang lain kira-kira kenapa? Kira-kira kalau kita nih miskin gini ya, padahal negara kita kaya gitu. Sama aja sih. Ya kan? Ya. Terus Korupsi terus pimpinan. ya, oke saya lanjutkan. Nah, ini kan ada demo yang terjadi di Indonesia. Ya kemarin di Binjai sambil nari persembahan. Ya kan? Makan sirih. Mau demo nari persembahan dulu. Bagus sih. Bagus. Itu adat istiadat Sumatera Utara, tari persembahan. Terus kemudian ada sholat gaib semalam juga. Allahu Akbar. Ya kan depannya orang. Terus diakhiri dengan lempar-lempar tipis-tipis mandi hujan dan semuanya. Pulanglah gelang sepatu gelang bubar. Di antara mereka tuh ada yang tulus niatnya karena udah resah, gelisah, malas Indonesia ini, akhirnya mereka bersuara. Kalian kenapa nggak ikut semalam? Kami Pak. Ikut demo semalam. Tidak tertarik Kenapa? karena tidak. Kapan kita bilang harus kecewaan kita ini harus sama siapa kita sampaikan? Kalian kan kecewa atas pemerintah. Ini disunat, ini disetel, ini payah gitu. Padahal negara ini punya kita sama-sama loh, nggak ada yang punya. Ya. Pemerintah itu cuman disuruh menjalankan mengelola negara. Tanah ini punya kita bersama, Indonesia. Tapi kalaupun kita bersuara apa yang didengar? Iya, benar. Dengan demo aja kita juga belum ada dengar gitu. Iya, apalagi nggak bersuara. Iya. Bahkan ada pengorbanan nyawa seperti Gojek itu Pak yang dilindas oleh Brimob. Nah itu kan bukan mengarah ke DPR lagi, udah berbelit-belit masalahnya gitu, Ya. ke aparat gitu dia. Ya, Bagi jadi demo ke sadar polisi. nggak kita ini sedang ditipu-tipu, dibodoh-bodohin biar orang Indonesia nggak boleh pintar dan kritis. Sebab kalau makin banyak orang pintar dan kritis, gawat Indonesia. Iya benar.
Jadi memang sengaja dibilang, sudahlah sabar, tenanglah, percayalah sama pemerintah. Ngapain lah kita ribut-ribut, bising-bising, ada mademai. Ya, jadi nggak banyak yang bergejolak, nggak banyak yang menyampaikan aspirasi. Bahkan kita sendiri takut untuk bersuara ketika ketidakadilan menimpa kita. Kita malah takut. Bayangkan jalan rusak depan rumah kita, tiap hari kita lewati 10 tahun nggak bagus-bagus, pun kita nggak apa-apa lah, udahlah jalan rusak yang penting bisa jalan. Itu makanya betapa bahagianya pemerintah Indonesia ini punya rakyat yang kayak gitu. Gak ada mereka was-wasnya, gak ada mereka. Memang namanya pejuang, pengorbanan. Tadi saya tertarik yang dibilang kakak ini, bahwa menjaminkah kalau sudah demo, sudah mati, bahkan ada korban, cos juga nggak didengar. Jadi ngapain lagi kita bersuara? Apa yang saya katakan? Yang sudah begitu pun nggak didengar, apalagi yang diam-diam aja, nunggu mereka sadar. Ya mana dunia ini kan, baru mereka sadar. Iya. Jadi teman-teman sekalian, saya coba pandang berikutnya dari sisi apa ya, pendidikan lah di Indonesia gitu. Jadi tentang kurikulum lah ini, atau sistem pendidikan lah adik-adik. Mungkin yang mahasiswa banyak belajar tentang strategi, ya kan, bahan ajar, metode penelitian, macam-macam lah tuh. Ya mungkin kalian juga ada mapel nanti, mapel PKN, B Indo, B Inggris, B Jerman, B Jepang, B aja. Dan segenap pelajaran-pelajaran yang lainnya. Di Indonesia pernah berganti beberapa kurikulum. Sempat terasa nggak perbedaannya? Atau kenapa sih mesti ganti? Nah, kenapa mesti ganti aja lah? Kenapa sih mesti ganti? Nah, dari yang junior lah dulu saya tanya lah. Dari kakak-kakak SMA. Kenapa harus ganti sih? Dulu namanya ada CBSA. Saya review ya. Masa saya ngalami perubahan kurikulum tuh banyak karena saya sekarang umurnya udah 102 tahun ya. Jadi banyak ngalami perubahan-perubahan. CBSA. Ada juga nanti kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka. Sekarang ini ada lagi namanya kurikulum atau pembelajaran mendalam ya, deep learning PM, pembelajaran mendalam. Menurut kenapa sih harus ganti-ganti? Biar apa ya? Saya pun bingung Pak, kenapa setiap ganti apa namanya tadi? Menteri ganti. Kenapa harus ganti itu juga kurikulum? Pernah nanya? Itulah yang saya nggak tahu di sini lah. Iya. Iya. Nanti buat di medsos, di IG atau di TikTok. Pak, kenapa sih Pak setiap ganti menteri ganti ini gitu? Itu kan era keterbukaan yang kita jangan sanksi. Nah kayak gini kondisi kita hari ini kan, kita nggak tahu, milih diam aja sih, udah mampus, jalani aja. Akhirnya kita kan lambat ya, tertinggal jauh. Nah ya dah jawaban lain kira-kira, kenapa sih mesti ganti? Nggak ada sih. Biar apa gitu? Sama juga bingung. Kenapa setiap kita ganti menteri ya Pak ya? Menteri. Nah, Kita itu harus ganti kurikulum lagi gitu. Yang di dunia kampus sendiri gimana? Di dunia kampus sendiri? Karena mungkin itu Pemandangan. mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Menurut Iya, menurut saya itu Iya. mengikuti perkembangan zaman perkembangan zaman. supaya nggak stuck di situ aja gitu. Iya. Pernah nggak kalian neliti, research tentang mana bagusan sih sebenarnya metode ini, kurikulum ini, atau kurikulum ini sih? Pernah nggak riset gitu, kelebihan dan kekurangannya gitu? Baru kita bisa simpulkan. Nah, gimana? Sepertinya lebih bagus kurikulum Merdeka sih Pak. Pembelajarannya lebih apa ya? Kalau efektif, karena kalau pas kurikulum 13 itu kalau pembelajaran PPKN kan dia selalu pakai metode ceramah. Sedangkan sekarang di kurikulum Merdeka itu dia lebih berkembang, kayak bisa melalui game based learning, pakai game. Tapi kita masukkan pelajaran PPKN di dalam game itu. Gitu. Ya. Jadi lebih menarik. Ya, jadi tadi kalau mereka bingung kenapa mesti ganti, kenapa diganti karena mungkin menyesuaikan keadaan. Kalau dari sisi sebelah sini ya kayaknya bagusan K3 bagusan kurikulum Merdeka ya, yang sudah diperiksa ya menterinya ya. Nadiem Makarim ya sedang diperiksa dugaan korupsi laptop ya. Oke, jadi gini maksud saya. Teman-teman sekalian, pertama saya menilai pemerintah atau elit kita ini banyak gaya, nggak mau niru-niru punya orang gitu. Padahal kan nggak salah ya. Ini mesti gantilah namanya, dulu PPDB namanya,
PDB, Sekarang apa? SPMB. SPB ya. Dulu namanya apa? Kakak-kakak kalian sebelum tamat itu mau masuk kampus itu apa namanya dulu? SNB. Sekarang SNBP sekarang. Dulu senam PTN. Nah, iya itu Pak. SNB. Asik berubah saja. Apalah dirubah-rubah kan buat pening kepala, istilah-istilah baru muncul padahal poinnya sama. Kalimatnya yang berbeda Pak. Iya, maksudnya kan cuman gaya-gaya cari sensasi aja menurut saya. Supaya ada perkembangan dalam kalimat yang mungkin Padahal sama aja. Tapi dalam artinya sama gitu. Gimana? Tapi kan sama aja. Iya itu tadi. Iya. Nggak ada bedanya. Jadi untuk apa dirubah kalau intinya itu aja. Ya, makanya kita lihat banyak gaya. Itu. Jadi menteri-menteri atau siapa saja lah ya, elit-elit kita itu lebih banyak gayanya daripada kerjanya. Gajinya mahal kali, banyak kali, pikirannya untuk kita tuh sedikit. Anggaran kita cuma 20% untuk pendidikan kan. Nah, jadi cara pandang kita begitu. Nah, kemudian kita hampir di penghujung acara, teman-teman sekalian, kita bicara-bicara soal-soal pendidikan yang ada di Indonesia. Sekarang kita mengerucut ke Binjai lah. Kampusnya di Binjai, sekolahnya di Binjai. Nah, kakak-kakak dulu lah boleh. Gimana pandangan kakak tentang pendidikan yang ada di Kota Binjai? Makin maju, makin turun, kenapa maju, kenapa turun, gitu. Coba boleh kasih kami. Menurut kalian lah, pendidikan di Binjai ini bagus, nggak bagus, kurang bagus, sangat bagus sekali. Bagus sih Pak. Bagus ya, sisi bagusnya di mana gitu? Gimana ya? Ya nggak apa-apa, yang lain boleh pandang ya, karena kita yang mengalami kan, kita yang hidup di Binjai, kita yang merasakan pendidikan di Binjai dan seterusnya gitu. Ya karena kan kita nggak jauh-jauh, ini nanti bakal jadi guru, bakal masuk dunia pendidikan, ini sedang mengayom dunia pendidikan, toh nanti besok juga bakal masuk ke dunia pendidikan yang lebih tinggi, mungkin dengan berbeda jurusan gitu. Atau jawab saja, bagus nggak bagus, kurang bagus, sudah itu Bagi aja. saya tergantung orangnya sih ke Pak. Kalau misalnya yang emang tekun ya bagus, tapi kalau misalnya yang main-main kayak kan sekarang banyak tuh anak-anak yang asik main-main aja ikut-ikut gamot atau gimana karena pergaulannya. Jadi ya kalau yang itu nggak bagus, tapi kalau misalnya anak-anak yang aktifnya untuk belajar organisasi itu bagus sih Pak. Ya, itu nanti pengaruh ke personalnya ya. Iya. Oke, maksud saya begini, kita nggak usah jauh-jauh, ukurannya, persentasenya, sebuah daerah itu bagus pendidikannya apa enggak, kita bisa lihat dari outputnya. Sekarang kita bicara Sumatera Utara misalnya. Kapankah anak Binjai pernah bersaing dengan sekolah di Sumatera Utara lainnya untuk di level lomba olimpiade atau akademik misalnya? 5 tahun terakhir, anak Binjai nggak pernah menang tingkat Sumatera Utara lomba olimpiade. Nggak pernah. Selalu dikuasai Metodis, City Foundation, saya lupa sekolah mana lagi tuh. Tapi nama-nama di Binjai ini nggak masuk. SIMU 1 sampai SIMU 7 nggak masuk. PABA atau yang lainnya belum masuk. Artinya indikasi pendidikan di Kota Binjai ini dari sisi kemampuan intelektual outputnya belum bagus. Nanti yang masuk ke sampai nasional anak mana? Del, Toba sana. Yang jadi favorit orang di mana? Matauli Pandan. Kapan orang Sumatera Utara ini favorit? Aku masuk SMU 1 Binjai, yes, nggak ada. Yang sekolah di Binjai ini anak Binjai, paling jauh anak Langkat lah, sekitaran Binjai. Sementara yang sekolah di Del, yang sekolah di Metodis 2, yang sekolah di Matauli Pandan, itu anak Langkat, anak Binjai, anak Medan, anak Tarutung, anak Brastagi. Kenapa? Berlomba-lomba. Kenapa? Di sana mereka menganggap pendidikan di daerah sana jauh lebih bagus daripada yang ada di Binjai. Di samping pemiliknya, ownernya bagus, support pemerintahnya itu kepada pendidikan bagus. Tahu nggak adik-adik di Binjai nih, support pemerintahnya kayak mana itu Binjai? Nggak tahu kan? Ngapain aja atau supportnya sejauh mana? Kecuali foto-foto jadi pemimpin upacara. Terima kasih adik-adik, jauhi geng motor, tatap masa depan yang lebih indah. Itu bukan dalam rangka memajukan pendidikan. Apresiasi. Coba bayangkan, saya pernah buat satu buah proposal tentang desain, grand desain pendidikan di Kota Binjai.
jelek-jelek gini saya pernah buat grand design tentang kemajuan pendidikan Kota Binjai. Jelek-jelek gini pernah jadi insan pendidik terbaik Kota Binjai. Yes. Jadi beruntunglah kalian guys. Nah, jadi soal pendidikan di Kota Binjai ini kan semua sektor harus kita gali, semua sektor harus ikut di dalamnya ya. Tadi kalau dibahas ibu ini, kakak ini, kalau orangnya bagus ya bagus aja, kalau dia mau serius aja, iya. Tapi bayangkan kalau kita sudah bagus, kita sudah serius, tapi kita mau praktek pun nggak ada bahan prakteknya, peran pemerintahnya nggak muncul, ya kita terhambat juga, Iya. kalah weh. Mungkin secara IQ kita nggak kalah sama daerah-daerah lain, tapi karena kita terbatas fasilitas. Orang Papua tuh nggak bodoh-bodoh kali lah. Cuman kayak celana pun nggak ada, orang tuh mau hebat kan gitu. Iya. Di keadaan sistem itu memaksa mereka untuk bodoh, untuk nggak berkembang, gitu ya. Oke, terakhir closing statement teman-teman sekalian, masing-masing boleh berikan closing statementnya atau pernyataan terakhirnya terkait dunia pendidikan. Boleh kajiannya nasional, boleh kajiannya daerah. Dari sini dulu boleh. Closing statement, pendapat terakhirnya apa, pernyataan terakhir, mau ngomong apa, mau ngasih pesan ke pemerintah boleh, apa saja boleh. Ini sebagai sesi penutup kita, dipersilakan. Bebas saja apa yang mau dibilang. Ya, tentang apa saja, tentang pendidikan dan semuanya. Ada? Pas? Ya, Naya mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sebagai sesi penutup kita pada siang hari ini? Enggak ada ya? Silakan adik-adik mahasiswa. Ya pas aja sih Pak. Iya, pas saja ya. Pas aja. Oke, terima kasih untuk semua kehadiran para bintang tamu pada hari ini. Perbanyak ruang diskusi. Cuman diskusilah satu-satunya cara bisa meningkatkan kemampuan nalar berpikir kita jauh lebih maju. Cuman diskusilah satu-satunya cara yang mempercepat kemampuan kita itu bertambah, ketimbang kalian mencatat saja, ketimbang menulis saja, ketimbang kuyuk-kuyuk saja. Dan forum-forum diskusi ini sangat minim di Kota Binjai, sehingga kita bisa tengok anak-anak Binjai ini lebih sering ngopi-ngopi, cakap-cakap, kuyuk-kuyuk, kakek, tiba-tiba malam pulang daripada diskusi. Ruang-ruang diskusi sangat sempit di Kota Binjai. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada informasi-informasi yang membuat Anda tertarik, dan kita akan lanjut di episode selanjutnya di podcast Titik Terang, Fokus Tugas dan Mencerahkan. Terima kasih. Fokus, lugas, mencerahkan.